Pernahkah teman-teman di sini semua merasa bahwa hidup begitu tidak adil? Ada orang yang bersenang-senang dengan begitu mudahnya, padahal perbuatan mereka kurang baik. Pernahkah teman-teman merasa bahwa sudah tidak kuat lagi dengan ujian hidup atau penderitaan yang teman-teman alami? Pernahkah? Jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Mengenai ujian-ujian hidup yang terasa tidak adil, terasa perih, terasa sesak, saya ingin menceritakan 4 kisah nyata tentang 4 wanita. Ini benar-benar kisah nyata karena keberadaan dari 4 wanita tersebut benar adanya dan saya menjadi saksi atas keberadaan mereka. Kisah pertama. Dia adalah gadis yang baik, sangat patuh dan sayang pada orang tuanya. Memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Dia tidak pernah meninggikan suaranya kepada orang tuanya. Namun, orang tuanya meninggal di usianya yang masih sangat muda, masih sangat remaja, ABG, dan belum kuat untuk menghadapi ujian kehilangan orang tua. Apakah dia layak menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda? Apakah dia pantas kehilangan ibu dan ayahnya sementara dia berada di masa yang sangat membutuhkan mereka? Apalagi dia juga memperlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik mungkin. Kisah kedua. Dia adalah seorang wanita keibuan, mencintai anak-anak dengan tulus. Sebagai seorang guru anak-anak, dia membantu banyak siswa anak belajar dan berkembang dengan upaya terbaiknya semaksimal mungkin yang dia bisa. Apakah dia layak menjadi wanita mandul dengan kecintaan yang begitu besar terhadap anak-anak? Apakah dia layak menjadi hidup tanpa pewaris, sementara yang dia cintai hanyalah anak-anak dan dia telah mendedikasikan hidupnya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak? Kisah ketiga. Dia adalah wanita yang soleh, mencintai dan peduli dengan tulus dalam semua tindakannya. Dia melindungi dirinya dari melakukan hal yang tidak pantas dengan lawan jenis. Yang dia inginkan hanyalah membangun keluarga surgawi yang berorientasi pada Allah. Yang dia inginkan hanyalah perlindungan dari muhrimnya. Apakah dia layak menjadi lajang di usianya yang sudah berumur? Apakah dia pantas dihina orang lain sementara yang dia miliki hanyalah niat yang murni? Kisah keempat. Dia adalah wanita yang sangat pintar. Di usia sekolahnya, dia hampir selalu menjadi nomor 1. Dia tidak pernah sombong karena itu. Dia malah membantu banyak teman-temannya belajar. Namun, karena dia lugu, dia menikah setelah lulus SMA dan dianiaya oleh suaminya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dia bercerai dan membesarkan putrinya sebagai ibu tunggal seorang diri. Apakah dia layak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga sementara dia adalah wanita dengan otak yang cemerlang? Apakah dia pantas menjadi orang tua tunggal sementara dia memiliki kesempatan untuk mencapai pendidikan yang tinggi? Teman, hidup adalah tentang ujian. Hidup adalah tentang cobaan dan ujian. Apakah kita masih percaya pada Allah? Apakah kita masih berpegang teguh padanya? Dan di akhir dari semua ujian ini adalah untuk memilih, menyaring, menilai siapa orang yang layak mendapatkan surga. Seperti sunnah yang selalu disampaikan
bahwa kita saat ditimpa ujian, saat ditimpa musibah, sunnahnya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian apapun, kesulitan apapun, musibah apapun, hal pertama yang perlu terucap dari mulut kita sebagai sunnahnya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena hidup memang tidak adil, seperti kata Bill Gates. Tapi Allah Maha Adil. Pasti ada alasan di balik setiap ujian yang Allah berikan pada kita. Bahkan pasti ada tujuan baik, tujuan indah yang ingin Allah berikan pada setiap ujian yang beliau berikan pada kita. Seperti Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah kamu akan dibiarkan begitu saja dengan menyatakan beriman? Sekali-kali tidak. Kamu pasti diuji. Bahkan semakin kuat iman kita, justru semakin berat ujiannya. Dan mari kita bersabar. Itu artinya Allah percaya pada kita. Itu artinya Allah melihat kita cukup kuat untuk menanggungnya. Seperti yang Dia janjikan, Dia tidak akan memberikan ujian lebih dari yang bisa kita tanggung. Maka dari itu, semakin berat ujiannya, maka akan semakin manis pula hasilnya. Insya Allah. Amin. Demikian segmen I Love You Allah. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan segmen I Love You Allah ini. Dan bila teman-teman merasa sudah tidak kuat dengan permasalahan yang teman-teman alami dan merasa sudah banyak sekali menghabiskan malam-malam untuk menangis, silahkan menghubungi www.jiwaberdaya.com untuk mendapatkan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Salam teman jiwamu.